Jadi mau hendak paham makna dua kalimat syahadat, belajarlah 50 qaidul iman. Itulah Yasidin yang tersebut di dalam kitab ini yang akan kita pelajari. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal kepada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang 20 tadi, yang wajib baginya. Jadi ada 20 yang wajib bagi Allah dan yang mustahil pada Allah 20 dan yang harus padanya yaitu 1. 41. Demikian pula yang wajib bagi segala Rasul alaihi salatu wasalam 4 dan yang mustahil 4. Lawanannya yang harus 1 9. Sebagaimana akan nanti tersebut bahwa sekalian itu masuk pada makna dua kalimat syahadat dua adanya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا في أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بتاوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Adapun halaman 3 di tengah-tengah. Adapun artinya dalil, ini membahas masalah dalil lah. Jadi dalil ini bagian dari keyakinan kita lawan Allah, memperkuat keyakinan kita terhadap Allah. Mun kada badalil maka mengenalnya orang itu kepada Allah kada sempurna. Maka dalil itu artinya yaitu barang yang menunjuki atas kebenaran suatu barang. Barang-barang kita. 2 kali barang. Barang yang pertama itu maksudnya bukti atau keterangan. Dalil yaitu keterangan. Nah, tulis di bawahnya keterangan. Maksud barang itu keterangan yang menunjuki atas kebenaran sebuah fakta. Sesuatu barang yang terakhir itu kita artikan fakta aja. Jadi kadang ada fakta itu kada palit atau huaknya kita. Maka modelnya kayak fakta padahal huak. Nah, supaya yakin bahwa fakta itu bujur-bujur fakta, maka harus ada keterangan yang palit. Keterangan yang palit itu disebut dalil. Maka dalil adalah barang, maksudnya keterangan, bukti yang menunjuki atas kebenaran sebuah fakta, sebuah kebenaran. Itu dalil. Adapun dalil akal, itu tambahi akal lah. Adapun dalil akal wujudnya Allah Ta'ala, dalil akal. Semalam kita sudah tahu dalil itu bagi 2. Ada dalil yang tertulis, nakli. Ada juga dalil akal. Kedua-duanya harus aktif. Nah, adapun dalil akal bahwa wujud Allah Ta'ala itu dengan segala sifat-sifatnya adalah dalil akal bahwa Allah itu bersifat 20 adalah yaitu memadai
dengan dalil ijmali. Itu dengannya tak 2 kali lah. Jadi cukup dalil akalnya bahwa Allah itu memang bujur-bujur bersifat 20. Dalil akalnya tuh cukup dengan secara dalil ijmali. Maksud ijmali ini secara garis besar saja, secara umum ya cukup dah. Ini minimal nih yang paling pangulir berpikir. Ada orang bertakun misalnya, apa aja dalilnya Allah bersifat wujud, jelasakannya. Orang bertakun apa dalil Allah bersifat qidam, jelasakannya. Tapi sama jawabannya. Nah, kada papan itu asal ijmali. Nah, apa itu ijmali? Yaitu yang dalil secara umum nih, secara garis besar, yaitu adalah keadaan bumi, langit, dan barang yang ada dalam keduanya. Maksud bumi dan langit itu maksud keadaan tuh diadakannya. Itulah, jadi keadaan tuh tulis di bawahnya, diadakannya bumi, langit, dan apapun yang ada di antara keduanya. Jadi diadakannya bumi, langit, dan apapun yang ada di antara keduanya itu menjadi dalil bahwa Allah bersifat ka-20-nya nintunah. Nah, ini yang disebut dalil ijmali secara umum. Jadi kada tapi ngalih kita berpikir nih menghendakkan secara umum lah. Wujud dalil akalnya apa? Alam dan seisinya diadakan. Qidam dalil akalnya apa? Adanya alam semesta. Baqa dalil akalnya apa? Adanya alam semesta. Terus sampai ke 20-nya sama dalilnya. Nah, itu bahasa kitanya adanya alam semesta, diadakannya makhluk. Kalau bahasa orang bahari, baharu alam. Wujud artinya ada, mustahil kada ada dalilnya, baharu alam. Qidam artinya dalilnya, baharu alam. Terus sampai ke 20 baharu alam bertahan. Nah, baharu alam itu bahasa orang bahari, bahasa Arab ijmali. Bahasa kita arti baharu itu diadakannya, maksud baharu diadakannya alam. Baharu alam maksudnya diadakannya alam. Ini ada memaham baharu alam itu apa aja? Kayak berputar-putar itu aja. Berputar-putar apa? Berputar-putar. Arti baharu itu kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia nih, barang baru dijadikan. Berarti bilanya barang baru dijadikan didahului oleh kadada. Nah, didahului oleh kadada. Jadi kalau kita sudah memaham adanya Allah dengan segala sifat-sifatnya yang 20 tadi, dalil akalnya dijadikannya alam semesta, adanya alam semesta, adanya makhluk. Nah, itu. Dan dalil akal ini kada boleh bertentangan dengan dalil yang tertulis di Al-Quran. Kada boleh menyalahi atau bertentangan atau kada mau berhubungan dengan dalil nakli. Maka di sini tulisakan juga dalil nakli, ternyata sesuai. Dalil naklinya firman Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Artinya bahwasanya di dalam kejadian segala langit dan bumi, maksud kejadian itu diciptakannya langit dan bumi ini nah, dan bersalahan malam dan siang, maksud bersalahan bergantinya malam dan siang, itu sesungguhnya sekalian itu menjadi pertunjukan. Maksud menjadi pertunjukan, menjadi dalil. Maksud menjadi dalil, menjadi keterangan atas keadaan Allah Ta'ala, atas adanya Allah yang bersifat 20 itu maksudnya. Nah, jadi firman Allah Ta'ala sesuai dengan dalil akal kita yang menjadikan sekalian yang demikian itu. Tapi ujar Allah Ta'ala, mau orang itu paham bahwa aku ini ada dengan ke-20 sifat itu, mau yang paham tuh mau apabila orang itu ada mempunyai akal pikiran. Muninya kada berakal atau berakal juga tapi kada digunakannya berpikir, kada kawaju memahami. Walaupun dalil itu mencongkong di hadapan, padahal seorang lagi bunyi apa bau kantut, dibur bau kantut. Jadi ujar orang yang hadir di masjid seberatan ijma sepakat bahwa pian yang bakantut. Jar sidin lain aku.
Tapi sudah kesepakatan berataan mendengar keluarnya kantut itu diburit sidin. Nah, sidin tetap kada percaya, lain aku aja. Nah, kenapa kada percaya? Ini kada memikirkan. Padahal cakap memikirkan yang pamulan mencium siapa dan yang pamulaan tumbur siapa? Sidin seorang. Nah, padahal cakap mau berpikir dasar aku yang bakantut. Nah, itu modelnya tuh. Nyata dalil itu kelihatan di diri seorang. Tapi karena dia kada mau berpikir, mengaras. Nah, kayak itu juga kita dengan Allah Ta'ala tuh nyata benar mencongkong dalil, keterangan, bukti bahwa Allah itu bersifat 20. Ini minimal lah. Nah, banyak sifat Allah Ta'ala, cuma kadang-kadang kita menghitunginya, ambil yang paling perwakilan-perwakilannya aja. Jadi jad Allah Ta'ala, alam kujadikan, langit, bumi, dan apapun di antara keduanya, bergantinya siang dan malam, bergeraknya benda, berdiamnya benda, seluruhnya itu menjadi dalil adanya aku, dengan segala sifat-sifatku. Nah, itu dalil nakli naranya. Jadi kita sudah diisi dua dalil. Pertama dalil secara nakli, tertulis dalam Al-Quran, satu. Kedua dalil akal, bahwa Allah itu bersifat 20. Wujud kidam baka dengan segala sifat-sifatnya tadi. Titik di situlah yang mempunyai akal pikiran adanya titik di situ. Nah, sebagai lagi ini kisah bahasa ibarat nahutu mubtada bahasa ulang. Sebagian lagi dinukil dari ibarat Suhaimi. Suhaimi itu naran sidin Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi. Dinakal atau dinukil dari penjelasan Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi ini dengan maknanya saja jasadin. Ujar Syekh Ahmad ini adapun. Nah, jadi Habib Usman menukil perkataan ulama besar Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi. Ujar sidin adapun ma'rifat kepada Allah Ta'ala, mengenal kepada Allah Ta'ala dan ma'rifat kepada segala rasul itu terhenti. Maksud terhenti itu sangat berhubungan atas mengetahuinya kita akan tiga perkara yang tersimpun di dalam hukum akli. Nah, yaitu wajib, satu, mustahil, dua, jaiz, tiga. Nah, jadi ujar sidin amun hendak sempurna mengenal Allah, hendak sempurna mengenal rasul-rasulnya, itu berdahulu kita harus memahami sesuatu yang ada di hukum akli, sesuatu yang ada di hukum akal, yaitu wajib pada akal, mustahil pada akal, jaiz pada akal. Amun kita yang tiga ini kada paham, maka kena belajar sifat 20-nya kurang sempurna. Maka ujar sidin sangat berhubungan belajar sifat 20 dengan memahami yang tiga macam ini. Maka dari itu sambungannya, maka dari itu wajib diketahui akan tiga perkara ini didahulukan atas sebutan dari sifat 20 tadi. Nah, jadi berdahulu mempelajari yang tiga ini didahulukan atas sebutan 20 sifat. Maksudnya sebelum penjelasan 20 sifat kita pahami, kita harus memahami tiga perkara ini dulu. Wajib pada akal, mustahil pada akal, jaiz pada akal. Sebab dalam sifat 20 ini ada wajib pada akal, sedangkan di fikih ada juga wajib. Nah, jadi supaya jangan nyanyuk tasarbu aja kita, maka dijelaskan dulu. Dan nanti ditambah lagi di sini sebutan. Maksud sebutan itu penjelasan tentang hukum syar'i dan juga penjelasan tentang hukum adi, hukum adat. Karena kenapa hukum syar'i dan hukum adat dijelaskan juga? Karena boleh jadi, maksudnya karena supaya boleh, arti boleh itu supaya bisa, supaya mampu dapat dibedakan satu sama lainnya adanya. Nah, amun hukum syar'i kada dijelaskan karena bisa ngalih kita memaham. Siapa tahu wajib tuh wajib yang siapa mengerjakan dapat pahala, meninggalkan berdosa. Misalnya pian mendengar Allah wajib bersifat wujud, ya,
kau apa maksudnya itu aja Allah wajib bersifat wujud berarti bilanya digawi bapahala ditinggalkan berdosa. Nah berarti salah paham tuh. Maka supaya nyaman memudah supaya mudah memaham kita pahami dulu ada hukum syar'i, ada hukum adi, ada hukum akal. Nah di hukum akal inilah yang berhubungan sekali memaham sifat 20 yaitu 3 macam: wajib pada akal, mustahil pada akal, jaiz pada akal. Jelas saya itulah hukum akli itu naganal tulisannya judulnya hukum akli. Sempurna arti sempurnaan ini normal aja kita kada yang imbah sebulan kada makan. Nah itu bisa kada normal tuh yaitu cahaya tulisi di bawah nur. Jadi yaitu nur yang jangan pin artikan cahaya itu kayak tarang lampu inilah karena salah paham cahaya aja berarti tarang kayak lampu inilah ada maksudnya tuh nur kayak apa nur itu kita kada tahu kayak apa cahaya itu kita kada tahu itu urusan Allah Ta'ala. Nah yaitu nur atau cahaya yang ditaruh oleh Allah di hati seorang mukmin. Nah jadi akal itu adalah nur yang diandak Allah di setiap hati orang mukmin. Setiap hati orang mukmin ini ada akalnya. Nah, akal itu ya nur yang menandak itu Allah. Yang dengan sebab cahaya itu, nah, dengan sebab cahaya itu sambungannya tuh. Artinya barakat cahaya itu ada, barakat nur itu ada. Dapatlah diketahui akan segala ilmu daruri. Maksudnya kita kawa paham lawan ilmu yang daruri. Arti ilmu daruri itu ilmu yang bila melihat mudah kita paham, kada perlu kita mencari keterangan lagi. misal nih pian misalnya seharian kawan kita nih seharian samalaman kada baguguringan. Lalu bapandiran lawan kita yang seharian samalaman nih kada baguguringan karena matanya tapijim, tabung calak. Ada pian nih selalu memandiriinya karena matanya tapijim, tabung calak. Dinya apa tadi aja dikarasinya. Maka mun pian bakal asal akal itu aktif, pian kawan memahami, kawanku mengantuk. Nah, pahamnya pian bahwa kawan pian mengantuk, itulah yang disebut akal namanya atau nur. Jadi fungsi akal memahami sesuatu. Nah, sesuatu yang dipahami itu bisa secara mudah dipahami. Kawa paham bahwa kawan kita mengantuk tuh, nah itu fungsi akal tuh, gawian akal. Amun kawan kita mengantuk berapa kali tapi jim, kita tetap memandiri, berarti kita yang ada bakal. Nah, ya, itu pahamlah. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi kawa paham nangka itu secara mudah kan kita kalau memaham barakat napa? Barakat nur yang ada di hati kita itu atau barakat akal namanya. Jelas saya lah. Nah, jadi akal ini fungsinya mengetahui sesuatu atau memahami sesuatu yang sifatnya daruri, ilmu daruri yang mudah dipaham, yaitu yang tiada berhajat pada dalil. Kada perlu keterangan, pian betakun pulang. Nyawa mengantuk aja. Nah, betakun pulang. Nyata sudah melihat sehari semalaman sing kada guring. Nyawa mengantuk aja. Bujur nih, mengantuk ada nih aja. Nah, berarti kita kada bakal larangnya. Nah, dan ilmu nadhari sambungannya. Ilmu nadhari yaitu berhajat pada dalil. Nah, jadi barakat akal yang Allah letakkan di dalam hati seorang mukmin yang disebut nur tadi, kita kawan memahami dua macam ilmu. Pertama, ilmu daruri. Kada perlu kita berpikir, selintas melihat langsung paham. Sebenarnya bukan kita yang paham, ditolongi paham oleh Allah karena barakat nur tadi. Nah, imbah itu pulang bisa juga kita memaham ilmu yang sifatnya nadhari, perlu keterangan. Maksud perlu keterangan ini mun sakilas melihat kita kada paham, sakilas mendengar kada paham, kecuali pian mencari dalil-dalil dan keterangan-keterangan serta bukti-bukti dulu, dianalisa terus analisa sampai ujung-ujungnya ilih ya. Nah, bila sudah ilih berarti akal itu idrak, memperdapati sudah.
akal tadi, memperdapati lawan yang dimaksud. Nah, paham sudah, paham itu pun berkat nur tadi juga. Berkat nur tadi juga paham itu. Jelasailah. Nah, artinya hukum akal, sambungannya artinya hukum akal atau kawa dipadahkan fungsinya hukum akal adalah menetapkan sesuatu barang bagi sesuatu barang atau menafikannya padanya. Ada paham biar tuh ya Allah, bahasanya bahasa Majapahit. Nah, maksudnya ulangilah, menetapkan suatu barang bagi suatu barang atau menafikannya padanya. Maksudnya bahasa kita Banjar aja lah. Ujar orang mahabarakan. Orang tuh mahabarakan ke kita tadi tuh ya ajal amat yang dahulu yang kaum bahar 25 tahun pindah pengerumah pada sini, Pasidin meninggal. Mahabari kita. Nah, kabar. Nah, mungkin kabar bisa bujur bisa kada ya kalau. Maka akal kita berpikir. Maka tadi aku hanya bertemuan. Nah, lalu akal kita berpikir nih, bujurkah meninggal, bujurkah kada? Nah, maka kita mencari-cari keterangan, mencari-cari dalil supaya bujur-bujur yakin meninggal atau kada. Sekalinya dapat keterangan yang valid langsung dari anaknya si kaum, memindio pula ada videonya, orangnya makanan di kampung lauk misal sekalinya nih. Nah, ini abahku hidup aja makan ini ya. Nah, berarti kita sudah paham ternyata Sidin masih hidup. Paham lah pian nih, menetapkannya bahwa kabar tadi ternyata Sidin masih hidup itu disebut fungsi akal atau hukum akal namanya. Maka kita biar datang kabar SMS anu aja Sidin meninggal aja kita kada kawa wajib Sidin hidup, kenapa siaran langsung malah Sidin makan, mustahil Sidin mati. Nah, akal naranya itu jadi akal ini mewajibkan sesuatu ada atau memustahilkan sesuatu itu ada atau kadadanya. Paham lah pian. Nah, mudahan paham lah. Nah, mun paham tuh nah akal tuh aktif. Jadi menetapkan sesuatu, bujurkah ada, bujurkah kada ada. Itu disebut wilayah tugas dari akal atau fungsi akal. Bahasa kita Banjarnya sudah ya lah. Dengan tiada terhenti, maksud terhenti itu terhubung atau berkaitan atas berulang-ulangnya seperti hukum adat. Jadi hukum akal ini kada sama dengan hukum adat. Kalau hukum adat itu kebiasaan aja kita, parut lapar bawa makan kanyang, isuk kena lapar pulang makan kanyang pulang, isuk lapar pulang makan kanyang pulang, isuknya lapar pulang makan kanyang pulang, gawiannya sama hasilnya sama, tak adat di orang bahari, maka disebut hukum adat. Nah, hukum akal ini kada ada hubungannya dengan hukum adat, jangan dihubung-hubungkan. Jersidin tadi tiada terhenti, maksudnya kada ada hubungan antara hukum akal dengan hukum adat. Dan sambungannya tiada juga terhenti berhubungan atas tertaruh oleh yang menaruh seperti hukum syar'i. Maksudnya kada berhubungan dengan hukum syariat. Hukum syariat itu tertaruh, maksud tertaruh ini dijadikan, dibuat oleh yang menaruh yaitu Allah. Nah, arti tertaruh itu dijadikan, dibuat, dijadikan undang-undang oleh yang menaruh. Yang menaruh itu Allah. Seperti hukum syar'i. Jadi hukum syariat itu dijadikan oleh Allah, ditetapkan sudah. Nah, hukum syariat kada ada hubungannya juga lawan hukum akal. Misal syariat memadahkan hukumnya ini makruh, kita cukup percaya aja cukup sebenarnya sudah, karena itu datang dari Allah. Kada usah kita model kayak memikirkan non akal, kenapa jadi makruh deh ya? Itu kaina dulu, kada wajib memikirkan itu. Kenapa jadi haram leh aja? Nah, kaina dulu itu, kada ada hukumannya. Nah, beda kalau tauhid. Nah, jadi hukum akal yang di tauhid ini kada ada hubungannya dengan hukum syariat. Bermula sambungannya tersimpun, maksud tersimpun terhimpun
hukum akal di dalam 3 perkara di bawah ini. Jadi hukum akal itu wilayahnya 3. Dimensi akal untuk berpikir itu 3 dimensi. Pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga jaiz. Nah, wajib di sini mudah kita pahami, wajib pada akal. Nah, itu manunya sambetannya kena mustahil pada akal, jaiz pada akal. Wajib dulu. Wajib pada akal yaitu, nah itu nyaman, jangan karena mau kada ditambahi pada akal dikira wajib yang wajib sembahyang 5 waktu. Nah, lain itu maksudnya. Wajib pada akal yaitu barang. Nah, barang pulang ya, kalau maksud barang di sini sifat, tulis di bawah sifat. Wajib pada akal yaitu sifat yang tak dapat pada akal tiadanya. Maksud tak dapat pada akal tiadanya, akal kita ini kada menerima kalau sifat itu kada ada. Akal kita yang sehat nih menolak kalau dipadahkan sifat itu kada ada. Maksudnya secara ringkas yaitu, ulangilah, wajib pada akal yaitu barang yang tak dapat pada akal tiadanya. Bahasa Banjarnya jar bahari supaya singkatnya. Nah, maksudnya kada mau kada ada, garis miring pasti ada. Nah, gitu aja sudah. Wajib pada akal maksudnya pasti ada. Contohnya Allah bersifat kudrat, maka sambatannya tadi Allah wajib bersifat kudrat. Kalau kita sudah memutuskan dengan akal, asalnya kita mendengar kabar nih, oh Allah tuh bersifat kudrat, ujar orang. Lalu kita berpikir ujar kita ini bujur juakah Allah bersifat kudrat. Dipikirakan, oh ada langit, ada bumi. Maka ujar habar Allah yang maulah. Mun Allah yang maulah, mun sidin kada ada bisi kudrat kekuasaan, mustahil kawa. Berarti memang ada sidin bisi kudrat. Imbah itu pulang lihati dalil naklinya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu berkuasa. Oh, berarti dia serbujur deh. Nah, maka ulun sendiri memutuskan jerulun Allah itu bukan hanya Allah bersifat kudrat, tetapi Allah wajib bersifat kudrat. Nah, ampih ulun mendengar kabar biasa. Kabar biasa kan Allah bersifat kudrat ya. Tapi karena kita sudah memfungsikan lawan akal, kalimatnya kada kayak itu lagi. Jadi kita Allah itu wajib bersifat kudrat. Nah, wajib di sini wajib pada akal. Maksudnya sudah kita pikirkan Allah wajib bersifat kudrat. Lalu pemahaman wajib di sini apa? Mun kita sekilas, berarti nih dikerjakan dapat pahala, tinggalkan berdosa. Kada itu. Maksud wajib di sini adalah kada mau kada ada. Kada mau Allah tuh kada bersifat kudrat. Pasti ada kudrat itu di zat Allah Ta'ala. Itu bila sambatannya Allah wajib bersifat kudrat. Pahamailah. Mun sampai kada paham nih asli teguring. Mustahil pada akal yaitu barang yang tak dapat pada akal adanya. Nah, barang yang tak dapat pada akal adanya, maksudnya akal kita kadang menerima kalau sifat itu ada. Misalnya mustahil Allah lemah, berarti barang yang tak dapat pada akal adanya lemah di zat Allah Ta'ala. Nah, maka bila kata-katanya mustahil aja kita Allah Ta'ala bersifat bisu, berarti kada mau kada ada, kada mau atau kayak ini aja, nah supaya mudah, pasti kada ada. Nah gitu aja toh. Arti mustahil tuh pasti kada ada. Allah tuh mustahil bersifat lemah, pasti kada ada lemah tuh di zat Allah Ta'ala. Nah, jelas saya lah. Bila paham wajib, paham je mustahilnya, berbalikannya aja. Jaiz. Nah, ini sedikit perlu perhatian kalau jaiz nih. Yani harus. Jangan diartikan harus tuh bahasa orang wayahini. Kalau harus bahasa orang wayahini, nyawalah harus ke pasar hari ini. Kada ke pasar, kujitaknya.
Atau lain harusnya lagi, harus bahari itu maksudnya ya jais. Maksud harus di sini boleh-boleh saja. Boleh saja. Yaitu barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Boleh ada, boleh kada ada. Tapi jais ini kena sifatnya sifat bagi Allah yang ke-21. Nah, boleh ada, boleh kada ada pada akal. Contohnya, boleh saja Allah menjadikan akil adul sugih. Nah, boleh juga Allah menjadikan si akil adul miskin. Nah, itu maksud jais tuh. Tasarah Allah. Kadada istilahnya wajib bagi Allah, kadada. Atau mustahil inya tuh sugih atau miskin, kada juga harus. Nah, itu maksud harus di situ. Boleh saja orang itu orang ini berusaha cangkal, tapi boleh-boleh saja orang tadi miskin. Bisa jadi orang itu sugih. Nah, itu jais darannya. Paham ya lah. Nah, jais ini perlu dipikirkan, sebab akal kita perlu berpikir kalau masalah jais ini. Misalnya kayak ini, boleh-boleh saja Allah memasukkan orang ahli ibadah ke dalam neraka. Tasarah Tuhan, jais narnya. Dan boleh-boleh juga Allah Ta'ala memasukkan orang yang ahli maksiat ke dalam surga. Jais saja bagi Allah tuh. Nah, lalu kita mendengar ini kan bingung ya, kalau maka wilayahnya wilayah nadhari narangnya ini perlu kita berpikir. Tasarah Allah Ta'ala, selama ini kita mendengar orang yang ahli ibadah takwa masuk surga, bila orang bermaksiat wani lawan Tuhan masuk neraka, kan kayak itu loh kok. Selama ini kita mendengar, sekalinya ada pepalingannya kayak itu, lalu kita bingung. Nah, bingung ini jangan dibiarkan bingung, disuruh berpikir, ada pelajarannya kena. Nah, maka padahal hukumnya jais bagi Allah tuh, kada wajib. Walaupun kita pian misalnya beribadah mulai dari keluar dari perut ibu sampai kena meninggal dunia kada pernah bermaksiat. Dan gawian pian itu hanya ibadah aja, kada ada bermaksiat. Sekalinya Allah putuskan masuk neraka, jalimlah Allah pada zalim. Imbah tu pulang kawan pian ini orangnya ahli maksiat, ada pernah sembahyang segala macam, ada pernah puasa, sekalinya sudah meninggal diputuskan Allah masuk surga misal nih. Lalu jalim ke Allah, kada adil ke Allah, kada. Allah bersifat jais. Nah, lalu tapi kita disuruh berpikir kenapa sampai bisa kayak itu. Nah, ada ilmunya tuh supaya paham. Insyaallah kita belajar lagi. Nah, itu yang dimaksud jais ngarannya. Ini supaya kita paham dulu, mengerti bahwa ternyata ada yang wajib bagi Allah pada akal, ada yang mustahil, ada yang jais. Nah, paham itulah. Insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.